beribadah, jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah, persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian, kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Adik-adik, selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Senang sekali ya. Hari ini lause-lause semua 4 orang nih lausenya menemani adik-adik untuk menyanyi memuji Tuhan. Yuk kita akan menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Semua berdiri ya biar semangat ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, kita puji Tuhan, senang sekali. Sekarang kita mau berdoa dulu Lause ya. Oh iya, betul. Kita mau minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa beribadah dengan baik. Yuk, mari kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini kami datang untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu. Kami mau menyanyi, memuji nama Tuhan. Pimpin kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap hari kita ini anak raja. Dari Senin sampai Minggu kita adalah milik Tuhan. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, engkau tetap raja.
Raja, Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senang sekali loh, kalau setiap hari kita itu betul-betul milik Tuhan, karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang besar. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia serahkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Sekali lagi adik-adik, tetap semangat ya. Yuk pakai gerakan. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Wah, dahsyat ya, Rosi ya. Tuhan Allah kita adalah Allah yang Besar. Sekarang waktunya kita menyiapkan persembahan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan kita nyanyikan lagu Beri Syukur. Gimana Lause persembahannya? Bisa bawa celengan sama uangnya Lause. Ya betul. Tapi kalau udah penuh gimana ya? Bawa ke gereja, tukarkan dengan celengan yang kosong ya. Yuk. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Sekarang kita mau berdoa ya adik-adik. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa memberikan persembahan. Tolong berkati persembahan kami agar dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga
papa mama kami yang sudah bekerja untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang waktunya apa, Lause? Mendengarkan Firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita dengan menyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hai adik-adik, hari ini Lause mau jalan-jalan. Adik-adik temenin Lause ya. Wah, akhirnya Lause nyampe di Jakarta. Lihat deh, ini ada Monas, monumen yang tinggi sekali. Di atasnya itu ada emas loh adik-adik. Wah, senang sekali Lause nyampe di Jakarta. Sekarang Lause mau jalan-jalan lagi, naik pesawat. Lause nyampe kemana ya? Nanti kita lihat adik-adik. Wow, Lause ternyata nyampenya di Malaysia. Soalnya di belakang Lause ada Twin Tower. Kenapa ya namanya Twin Tower? Soalnya bangunannya ada 2 sama percis lagi. Ih, kalau Lause udah di Malaysia, Lause mau jalan-jalan lagi. Wah, ada pintu. Katanya ini ke menara yang sangat tinggi. Wah, Lause jadi penasaran di dalamnya ada apa. Adik-adik temenin Lause ya. Wah, adik-adik, Lause ada di mana ya? Adik-adik, lihat. Itu Menara Babel. Menara yang diceritain di Alkitab. Wah, Lause jadi pengen cerita adik-adik. Tapi sebelum Lause cerita, kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami hari ini. Sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum Lause lanjut cerita, Lause mau nanya dulu. Siapa yang masih ingat cerita Lause Lydia minggu lalu? Hah? Wih, banyak banget adik-adik yang masih hafal, pintar. Jadi, cerita minggu lalu itu tentang keturunan Bapak Nuh yang ingin membuat kota dan juga menara yang sangat tinggi. Terus, waktu Allah melihat mereka, Allah tidak senang. Karena apa coba adik-adik? Ada 2 hal yang membuat Allah tidak senang. Betul adik-adik. Jadi mereka itu membuat menara Babel untuk memuliakan diri sendiri, bukan untuk memuliakan nama Allah. Padahal ya adik-adik, mereka bisa pintar itu karena mereka ciptaan Allah. Mereka bisa bekerja karena mereka punya tangan yang diciptakan juga oleh Allah. Mereka bisa ngomong karena mereka punya mulut yang diciptakan oleh Allah. Terus yang kedua apa coba adik-adik? Masih ingat gak? Iya, betul.
mereka tidak menaati perintah Allah. Perintah Allah yang menyuruh mereka untuk memenuhi bumi. Mereka maunya tinggal di kota ini saja. Mereka maunya tinggal di Menara Babel saja. Karena itu, Allah melakukan sesuatu untuk menggagalkan rencana mereka. Caranya dengan mengacau balaukan bahasa-bahasa mereka. Maksudnya gimana? Jadi gini adik-adik, kalau zaman dahulu itu bahasa cuma ada satu. Nggak seperti sekarang adik-adik. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Zhongwen, bahasa Sunda. Kalau dulu itu cuma ada satu bahasa. Terus karena Allah tidak mau menggagalkan rencana mereka, jadi ada banyak bahasa. Terus kalau udah ada banyak bahasa, emangnya kenapa ya? Nah, misalkan gini adik-adik, ada 2 orang. Orang pertama ngomongnya bahasa Indonesia. Orang kedua ngomongnya bahasa Inggris. Yang orang Indonesia bilang ke mereka kayak, tolong dong ambilin aku air. Tapi mereka kan ngomongnya bahasa Inggris ya, gak ngerti apa itu air. Akhirnya dibawainnya batu bata adik-adik. Lah, mereka malah berantem karena mereka saling gak mengerti adik-adik. Akhirnya orang yang bisa ngomong bahasa Indonesia kumpulnya sama orang yang bisa ngomong bahasa Indonesia. Terus mereka pergi ke suatu tempat. Terus yang orang yang bisa ngomong Inggris ini kumpulnya juga sama orang-orang yang bisa ngomong bahasa Inggris. Udah gitu mereka pergi ke suatu tempat. Seperti juga bahasa-bahasa lainnya, mereka berkumpul dan pergi ke suatu tempat. Dan akhirnya mereka memenuhi bumi sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Allah juga adik-adik. Adik-adik, dari sini kita bisa belajar apa? Coba. Misalkan ya, kalau adik-adik pintar waktu belajar math atau menulis, adik-adik tidak boleh sombong karena itu semua dari ciptaan Allah, buatan Allah. Semuanya harus digunakan untuk memuliakan Allah. Misalkan adik-adik jago bernyanyi, adik-adik tidak boleh bernyanyi untuk menyombongkan diri sendiri, tapi kita bernyanyi untuk memuliakan Allah. Karena suara yang kita dapat, kita jago nyanyi, jago menggambar, itu semuanya dari Allah. Ceritanya udah, sekarang kita terus statement ya adik-adik. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. Sekali lagi ya adik-adik. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Dari Amsal 21 ayat 4. Ulang ya. Amsal 21 ayat 4. Mata yang congkak, hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Kita ulangin lagi sekali lagi ya adik-adik. Amsal 21 ayat 4. Mata yang congkak, hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Waduh, pinter-pinter anak-anak ya. Nah, sekarang kita sudah selesai ceritanya. Lalu juga udah selesai cerita, udah truth statement, udah ayat hafalan. Sekarang kita berdoa ya adik-adik. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan bantu kami agar kami bisa selalu taat dan tidak sombong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Anak-anak, dari firman Tuhan yang tadi, anak-anak diberi pelajaran lewat firman Tuhan tadi bahwa anak Tuhan tidak boleh sombong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sekarang kita mau menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, senap hidupku bagimu. Duh, Lause, gak kerasa kok kita udah selesai lagi. Masa udah harus berpisah lagi ya, Lause ya? Padahal masih senang, Iya. Lause. Waktunya untuk say Goodbye. Karena kita minggu depan juga masih ketemu lagi ya. Iya. Ya, yuk. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. 再见，再见，向你说声再见，再见，再见，上帝祝福你。Sampai jumpa kepadamu semua. Sampai jumpa, Allah berkati. Bye. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Amsal 21 ayat 4. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Amin. 21 ayat 4. Mata yang congkak
Hati yang sombong hati yang sombong yang menjadi menjadi perhiasan orang fasik adalah dosa. adalah dosa. Amsal 21 21 ayat 4. ayat 4. Mata yang congkak, Mata yang contak, hati yang sombong, hati yang sombong, yang yang menjadi pelita menjadi tulisan orang fasik orang fasik adalah dosa. kejam. 21 Ayat 4. ayat 4. Mata yang congkak, Mata yang congkak, hati yang sombong, hati yang sombong, yang menjadi yang menjadi pelita pelita orang fasik orang fasik adalah dosa. adalah dosa. Amsal 21 ayat 4. Mata yang congkak, hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Amsal 21 Amsal 21 ayat 4. ayat 4. Mata yang congkak Mata yang congkak dan dan hati yang sombong hati yang sombong, yang menjadi yang menjadi pelita orang fasik orang fasik adalah dosa. dosa. Amsal Dari 21 yaitu ayat ayat 4. 4. Mata yang congkak Mata yang congkak dan dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik bidang uyayaki adalah dosa. ada yang yoda. Amsal 21 Ayat 4. ayat 4. Mata yang congkak Mata yang congkak dan hati yang sombong yang hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik pelita orang fasik adalah dosa. adalah dosa. Oke. Amsal 21 ayat 4. Ini ya. Mata congkak, mata yang sombong, jadi pelita orang fasik adalah dosa. The Lord lift his countenance upon